Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana Siboro, NPM A1GP20389, mahasiswa PPG Universitas Bengkulu Angkatan 1 tahun 2021, Prodi PGSD kelas A. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Barisan siap gerak, panjang depan gerak, tegap gerak. Apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pada hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini anak ibu, tolong di posisinya siap anak ibu ya. Posisinya siap ya. Ya. Tadi pagi siapa yang lebih awal datang ke sekolah anak ibu? Rahmat. Yuk Rahmat, pimpin doanya Rahmat ya. Ibu minta tolong pimpin doanya ke depan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya Ibu, dipimpin oleh Rahmat ya. Yuk. Marilah teman-teman, sebelum membuka pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabiyyan Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih anak Ibu Rahmat ya, sudah pimpin doa pada pagi hari ini ya. Terima kasih anak Ibu Rahmat. Siapa yang tahu kegunaan kita berdoa pada pagi hari ini anak Ibu? Siapa yang tahu? Tahu, Fiona? Iya, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama pembelajaran kita untuk hari ini ya. Itu kegunaan berdoa ya. Nah, pada hari ini siapa yang tidak masuk anak ibu? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah ya, masuk semua ya. Untuk menanamkan semangat kebangsaan kita ya, ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sila akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu punya apa yang namanya ibu? Seruling. Seruling. Ini merupakan alat musik tradisional ya. Ya kalau dia dari bambu, alat musik tradisional ya. Ini biasanya kita gunakan untuk pelajaran muatan vokal ya. Ya ibu ya, tahu ya. Nah, ini bagaimana bisa dibunyikan? Ditiup. Apa? Ditiup. Gimana ibu? Ditiup. Ditiup ya. Ini bisa dibunyikan dengan ditiup. Ibu coba ya. Nah, ini bisa ditiup kata Fiona tadi. Nah, siapa yang mau meniupnya? Coba. Siapa yang mau meniupnya? Mau Rahmat? Coba ditiup Rahmat. Ya, coba Rahmat. Nah, bisa Rahmat tiup ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa? Sifat-sifat bunyi ya. Ini sudah menghasilkan apa tadi?
sumber bunyi, ada media penghantar, lalu ada pendengar. Iya, Lestia? Iya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi ya. Lalu kamu perhatikan di depan layar. Ini. Ayo, siapa yang mau baca di depan, Nak? Siapa yang mau baca di depan? Gio? Mau baca, Gio? Gio, Nak, Ibu Gio. Maju, Nak, Gio ya. Depan, baca ya. Dan sini aja, Gio baca. Sini, ke sini. Nah, sini. Bacalah teks berikut. Seruling adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Seruling adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Cara memakai seruling adalah dengan memakai jari-jari tangan yang menutup lubang-lubang sesuai dengan intonasi nada. Iya. Udah, ini ya, kamu sudah bisa baca. Terima kasih ya, Bu Gio ya. Sudah membaca. Ini bacaan di depan ya. Nah, Ibu tanya, bacaan ini berbentuk apa? Hah? Iya, dia bisa jawab. Berbentuk paragraf. Nanti dalam paragraf ini kita akan menentukan apa? Ide pokok. Apa? Gagasan. Apa? Iya, Ibu. Apa nak? Apa nak? Gagasan. Gagasan? Gagasan apa? Gagasan pokok sama? Apa? Pendukung. Gagasan pendukung. Ya, Ahmad bisa jawab ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi, ya, dan perabatan bunyi serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, yang mana ya Nak, ya? Semuanya itu memiliki tujuan, ya. Jadi kita belajar hari ini memiliki tujuan, ya. Nanti anak-anak Ibu bisa menganalisis sifat-sifat bunyi merambat melalui udara, melalui benda padat dan melalui benda cair dengan keterkaitan indera pendengaran, ya. Lalu melalui percobaan lalu siswa dengan video. Lalu yang kedua, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merapat melalui udara, melalui benda padat dan melalui benda cair dengan keterkaitan indera pendengaran melalui percobaan juga ya. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari teks yang berjudul tradisi hambatan menuju kearifan lokal. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan informasi yang dapat dari setiap paragraf yang berdasarkan keterhubungan antar gagasan dari teks yang berjudul tradisi, sambatan menuju kearifan lokal dan gotong royong. Ya, Ibu ya, sudah dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk teguh semangat dulu. Tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan, ya. Nah, Ibu ada sebuah video ya. Kalian perhatikan sama Ibu ya. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang berlemparan dalam alat musik tersebut. Berikut cara memainkan alat musik beserta contoh. Yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga, digantung.
biola, yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang keempat, dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Cara terjadinya bunyi pada gitar yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi. Yang kelima, digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan maras. Cara terjadinya bunyi pada angklung yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu nada, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Ayo. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Apa lagi yang disampaikan dari video tadi? Perambatan bunyi. Iya, perambatan bunyi kata Suci. Ya, perambatan bunyi. Berarti sifat-sifat merambat bunyi dan perambatan bunyi, ya. Nah, di depan ya. Ini ada video lagi. Ibu tampilkan. Gagasan pokok ini dapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi atau dasar suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, maka kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama ini bisa terdapat di awal paragraf, bisa juga terdapat di akhir paragraf. Ada video yang terakhir Ibu tampilkan di depan layar. Apa informasi yang dapat Ibu? Gagasan. Apa? Gagasan. Apa? Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok. Gagasan pendukung. Iya, nama gagasan pokok, gagasan pendukung, Dan ya. pokok. Iya, gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, Rahmat, ya. Makasih Rahmat ya, jawabannya bagus, ya. Lalu tadi dari kalimat itu juga paragraf tadi kamu bisa menentukan apa tadi? Gagasan pokok sama apa nak? Iya. Gagasan pendukung, ya. Nah, sudah mengerti yang disampaikan dari video tadi. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya Mama Ibu, ya. Ya, jadi 3 kelompok berarti ini dari samping kawannya, ya. Kamu ini bagi kelompoknya. Dengan LKPD yang harus Mama Ibu kerjakan, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 3, ya. Yang mana, ya? Itu ada 3 percobaan, ya Mama Ibu, ya. Perhatikan, ya. Ada 3 percobaan. Kelompok pertama, ya, melakukan percobaan sifat bunyi merambat melalui udara, ya, kelompok pertama. Lalu kelompok 2 melakukan percobaan kedua, yaitu sifat bunyi merambat melalui benda padat, ya. Lalu yang kelompok 3 sifat bunyi merambat melalui benda cair, ya. Tolong dikerjakan, dicoba nggak? Nah, di sini kamu di sini kan. Melakukan percobaan pertama. Nah, ya.
Ini kamu agak jauh ya, situ ujung situ. Nanti ini sini kamu mau ke sana sini. Ya, nggak bisa. Kamu bisa? Yuk. Coba, batunya kamu tokokkan. Rizky. Seru tidak? Tahu ya? Lalu kamu buat laporannya. Sudah lakukan ya? Nah, laporannya di KPD kedua. KPD kedua. Kita lihat KPD kedua. Boleh. Sudah gimana? Nanti kita dulu. Sudah. Kerjakan. Yang KPD kedua apa lagi tadi kemarin? Apa lagi? Kamu surat dia. Tuh, kerjanya mau disuruh. Sudah ya? Untuk mengerjakan LKPD, semua LKPD sudah kamu kerjakan lembar kerja ya, bersama kelompok kalian, anak-anak ibu ya, sudah semua ya. Nah, ibu mau kalian mempresentasikan ke depan, ya, untuk kelompok 1. Ayo lanjut Rahmat sama Destia, lanjut. Bawa alatnya, ya. Yang lain, kelompok lain perhatikan apabila ada yang salah, kalian memberikan jawaban yang benar, ya. Yuk. Saya buka. Jangan dekat. Nah. Perhatikan, kelompok lain perhatikan. Percobaan 1. Ya, percobaan 1. Yang lain perhatikan sama ibu ya. Ya, perhatikan yang lain perhatikan sama ibu. Percobaan ke-1. Menganalisis sifat bumi melalui udara. Media atau perantara merambat bumi. Selang plastik sama gelas plastik. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Ya. Sama itu untuk kelompok 1 ya. Betul ya. Lalu untuk LKPD kedua. Langkah-langkah kegiatan. Setelah melakukan percobaan untuk sifat-sifat perambatan bunyi, buat laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan dari tugas pembagian kelompok. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, sifat bunyi melalui udara. Tujuan percobaan, menganalisis sifat bunyi melalui udara. Alat dan bahan, gelas dan selang plastik dan paku. Langkah kerja, pegang salah satu ujung dan minta temanmu memegang salah satu ujung yang lain. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang. 4. Dengarkan dan catat dengan sampaikan berbicara hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan, bunyi dapat merambat melalui selang dan gelas plastik. Kesimpulan, bunyi merambat melalui udara. LKPD ketiga ya. Langkah-langkah kegiatan. 1. Baca teks tradisi sambatan, wujud kreatifan lokal dan gotong royong. 2. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks tersebut. Kerjakan sama kelompokmu. 1. Gagasan pokok. Paragraf 1. Hidup di lingkungan pedesaan mengajarkan kita untuk dekat dengan alam sesama manusia.
gagasan pendukung. 1. Tradisi sambatan menunjukkan rasa empati dan kepedulian sosial. 2. Sambatan istilah biasa digunakan masyarakat untuk mendirikan rumah secara gotong royong. Paragraf 2. Gagasan pokok. Pendirian rumah yang dilakukan secara gotong royong. Gagasan pendukung. 1. Pemandangan yang tidak dapat dijumpai di perkotaan. 2. Pekerjaan berat dilakukan bersama-sama menjadi ringan. 3. Ciri khas utama sambatan tidak dibayar sama sekali. 4. Kegiatan dilakukan menjaga kerukunan dan kepedulian sosial. Paragraf 3. 6. Gagasan pokok. 1. Keuntungan tradisi sambatan yaitu membangun rasa kebersamaan dan kerukunan sesama masyarakat. Gagasan pendukung. 1. Rumah bukan sesuatu yang harta yang disombongkan. 2. Dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan saling menghormati. Yang ketiga. Langkah-langkah kegiatan. 1. Baca teks tradisi sambatan, wujud kreatifan lokal dan gotong royong. 2. Tuliskanlah informasi yang didapat dari kelompok lain mana Ibu ya? berdasarkan keterhubungan. Sama tadi jawabannya ya? Teks tulis. Sama tidak jawabannya? Peta Apa yang pikiran. ditanya? Ada. Paragraf 1. Gagasan pokok. Hidup di lingkungan pedesaan mengerjakan kita untuk dekat dengan alam sesama manusia. 1. Gagasan pendukung. Tradisi sambatan menunjukkan rasa empati dan kepedulian sosial. 2. Sambatan istilah bisa digunakan masyarakat untuk mendirikan rumah secara gotong royong. Paragraf 2. Gagasan pokok. Pendirian rumah yang dilakukan secara gotong royong. Gagasan pendukung. 1. Pemandangan yang tidak dapat dijumpai di perkotaan. 2. Pekerjaan berat dilakukan sama menjadi ringan. 3. Ciri khas utama sambatan tidak dibayar sama sekali. 4. Kegiatan dilakukan menjaga kerukunan dan kepedulian sosial. Paragraf 3. 6. Gagasan pokok. Keuntungan tradisi sambatan yaitu membangun rasa kebersamaan dan kerukunan sesama masyarakat. Gagasan pendukung. 1. Rumah bukan sesuatu yang harta yang disombongkan. 2. Dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan saling menghormati. Iya. Nanti dong, tadi kan belum melakukan percobaan. Coba dipraktikkan dulu percobaannya tadi. Coba, yuk. Kamu ngomong, siapa yang ngomong? Kau. Nah, yuk. Bahasa Indonesia baik dan benar ya. Dengar. Dengar tadi. Terdengar ya? Sama dimasukkan ya nak. Ya. Kelompok 1. Bagus ya jawabannya. Terima kasih kelompok 1 ya. Ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan.
Percobaan 2. Cobaan 2. Langkah-langkah kegiatan. Pakai yang kedua ya. Setelah melakukan percobaan untuk sifat-sifat kelembatan ini, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan dari tugas pembagian kelompok. Nama percobaan, sifat bunyi melalui benda padat. Tujuan percobaan menganalisis sifat bunyi, merambat melalui benda padat, alat dan bahan. 1 gelas plastik, 2 benang kasut, 3 paku, bumbu ayam akan menggunakannya. Langkah kerja. 1. Buatlah 1 lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas. 2. Potong tali kasut sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik mulai melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskanlah benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang dia sampaikan. Percobaan terdengar. Udah coba dipraktekkan. Itu bisa ditanyakan. Jauhnya sebelum mungkin ya. Dengar tidak kawan nanti ya. Nah. Yang lain perhatikan Pak Ibu ya. Ngomong. Dengar? Terdengar ya? Yuk. Silakan kembali kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 bagus ya. Kelompok 2 bagus ya. Yuk. Kelompok 3. Percobaan ketiga. Sifat bunyi merambat melalui benda media atau perantara perambatan bunyi. 1. Ember besar, 2. Air, 3. Batu koral, 4. corong kecil. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan menganalisis sifat bunyi melalui benda cair. Tujuan percobaan menganalisis sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan ember besar. Yang lain perhatikan Bapak Ibu. Ya. Kelompok yang lain diperhatikan ya. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Hasil percobaan terdengar. Sifat bunyi melalui benda cair. Kesimpulan, sifat bunyi melalui benda cair. Dah coba dulu percobaannya. Coba. Yuk kawan yang merokok. Pinggiran ini ember. Nah kamu dengar. Coba.
tiga sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Yuk, tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi? Siapa? Ayo Fiona jawab ya. Dari percobaan yang kita lakukan adanya sifat bunyi merambat melalui udara, melalui benda padat dan melalui benda cair. Gagasan pokok disebut juga ide pokok yang menjadi dasar pengembang sebuah karya. Gagasan pendukung merupakan uraian dari gagasan. Ya, terima kasih Gio sudah bisa jawab ya. Benar ya, betul ya. Lalu siapa yang bisa jawab lagi? Fiona, nak jawab nak. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat, yaitu adanya sumber bunyi, adanya media pengantar, dan adanya pendengar. Ya, bagus ya jawaban Fiona ya. Bagus ya jawaban Fiona. Lalu Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Untuk Sudah tak? Sudah? Sudah kalian mengerjakan soal evaluasi? Tadi, nah Ibu mau menanyakan kembali kepada kalian kesimpulan secara keseluruhan pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang bisa jawab anak Ibu? Nikita mau jawab, coba jawab Nikita. bunyi merupakan Bisa dikesara ya nak? bunyi yang merupakan gelombang perambatan arahnya sejajar dengan arah bertanya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat, yaitu adanya sumber bunyi, ada media pengantar, adanya pendengar. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media pengantar. Iya, bagus ya jawaban Nikita ya. Kita menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan sudah. Bagaimana perasaan kalian anak Ibu selama pembelajaran kita hari ini? Senang tidak? Senang, Rawan? Senang. Apakah ada yang belum dipahami ya anak Ibu? Paham semua. Jawab semua deh anak Ibu. Paham semua. Jawab semua deh ya. Sudah paham semua ya. Nah, sudah paham semua ya. Tadi kita melakukan evaluasi ya dari pelajaran kita pada hari ini. Nanti kalau ada nilai kalian ya di bawah 70 ya, berarti nanti akan diadakan remedial. Tapi kalau nilai sudah 70 ke atas, nanti diadakan penganyaan anak Ibu ya. Ya. Nah, kalian buka buku kalian untuk tugas, anak Ibu tugas di rumah, dikerjakan di rumah ya, di halaman, mau buka anak Ibu di halaman 46 ya, mengenai apa segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Itu nanti kamu minta dibimbing sama orang tuanya di rumah ya Ibu ya. Ya. Dikerjakan di rumah dengan bimbingan orang tua kamu. Nanti tidak mengerti anak. Ya. Kita sama-sama mengingat lagi ya. Kita sudah menyanyikan lagu penutup kita Ting Bedeting ya. Nah, sudah siap semua, buku-bukunya disimpan ya. Coba lihat ada kertas sampah di soroknya atau jatuh ke lantai. Kalian melihat nanti dibuang ke sampah Ibu ya. Tidak ada. Ya. Pada teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillah.
pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Terima kasih Ibu Rahmat ya sudah bikin doa penutup kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.